Kabar Megawati resmi ke Gresik Petrokimia memang heboh. Tapi ada syarat tersembunyi di balik kepindahannya yang bisa jadi kunci penentu langkah tim di Final Four Proliga musim ini. Halo para pecinta bola voli di seluruh Indonesia. Bersiaplah untuk sebuah kabar yang benar-benar mengguncang panggung Proliga 2025. Setelah petualangan gemilangnya di negeri ginseng, dan momen pemulihan yang kita ikuti bersama, Sang Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi, secara resmi kembali ke tanah air untuk bertarung di Liga Kebanggaan kita. Dan tebak tim mana yang berhasil mendapatkan tanda tangan emasnya untuk babak super krusial, Final Four? Jawabannya adalah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ya, kalian tidak salah dengar. Kabar ini meledak di media sosial voli, seperti yang diunggah akun Volleyballin pada Rabu, 16 April 2025, dan sontak menjadi perbincangan terhangat. Ini bukan sekadar rumor. Ini adalah langkah nyata yang siap mengubah peta persaingan. Tentu saja, bergabungnya Megawati langsung menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak? Statusnya sebagai ikon tim nasional voli putri Indonesia, pemain yang sukses besar di Liga Korea Selatan, dan tentu saja, julukan Megatron yang melekat padanya, membuat setiap gerak-geriknya selalu dinantikan. Meski kita tahu Mega belum bisa langsung beraksi 100% di lapangan karena masih dalam tahap pemulihan pasca cedera yang sempat membuatnya absen dari beberapa agenda penting, kehadirannya saja sudah menjadi suntikan moral yang luar biasa dahsyat bagi skuad Gresik Petrokimia. Ini adalah sinyal kuat bahwa Petrokimia tidak main-main dalam perburuan gelar juara musim ini. Mereka membawa pulang sang bintang. Kabar baiknya, proses pemulihan Megawati menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sinyal ini datang langsung dari orang terdekat, sang tante, Aihoen Sapta, yang melalui akun Instagram pribadinya membagikan kabar terbaru yang melegakan hati para penggemar. Aihoen menyebutkan bahwa Mega telah selesai menjalani pemeriksaan MRI, sebuah langkah penting untuk mengetahui kondisi cederanya secara detail. Dan hasilnya, cukup menggembirakan. Mega sudah selesai MRI, sedang dalam pemulihan dan pengobatan, tulis Aihoen dalam unggahan Instastory-nya. Ia juga menambahkan informasi yang bikin kita semua tersenyum lega, memastikan bahwa semangat dan kondisi fisik Mega terjaga baik. Mega makan segala dengan porsi yang masih banyak, jadi kita simpulkan Mega sehat walafiat, sambungnya. Tak lupa, ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas limpahan doa yang tak henti mengalir dari para pendukung setia Megawati. Doa baik kembali pada kalian lagi. Amin amin, tutupnya. Ini adalah berita yang sangat kita harapkan. Sekarang, mari kita bicara tentang aspek kejutan dari transfer ini. Pendaftaran Megawati oleh Gresik Petrokimia, bahkan di tengah masa pemulihannya, terasa cukup mengejutkan banyak pihak. Mengapa? Karena setelah kesuksesannya bersama Red Sparks di Korea, banyak rumor yang mengaitkan Megatron dengan klub-klub dari liga luar negeri lainnya. Kembalinya ia ke Proliga, apalagi langsung menuju babak Final Four yang penuh tekanan, tentu memunculkan satu pertanyaan besar di benak kita semua. Berapa nilai kontrak yang diterima Megawati di Gresik Petrokimia? Angka berapa yang berhasil meyakinkan sang bintang untuk kembali berlaga di liga domestik? Sayangnya, sampai detik ini, belum ada pengumuman resmi dari pihak klub Gresik Petrokimia maupun dari induk organisasi bola voli kita, PVC, mengenai detail nominal gaji Megawati. Kerahasiaan nilai kontrak memang sering terjadi di dunia olahraga profesional. Namun, kita bisa mencoba membuat beberapa perkiraan berdasarkan aturan yang ada dan pengalaman pemain-pemain top lainnya. Menurut ketentuan PVC yang berlaku umum, gaji untuk atlet pemula di Proliga biasanya berada di kisaran antara 3 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Tentu angka ini tidak berlaku untuk pemain sekelas Megawati. Untuk pemain yang sudah memiliki label tim nasional, bayarannya bisa meningkat signifikan, berkisar antara 12 juta sampai 20 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, mengingat status Megawati saat ini, seorang bintang timnas yang baru saja pulang dari liga voli paling kompetitif di Asia, memiliki basis penggemar yang masif, dan terbukti mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan sangat masuk akal jika bayarannya jauh melampaui angka standar tersebut. Kita bisa mengambil pembanding dari pernyataan Rifan Nurmulki beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast. Rifan menyebutkan bahwa pemain top Indonesia sekelas dirinya bisa saja mendapatkan gaji hingga angka fantastis 200 juta rupiah per bulan di Proliga. Apakah Megawati mendapatkan angka sebesar itu? Bukan tidak mungkin. Popularitasnya yang meroket dan kemampuannya yang sudah teruji di level internasional jelas menjadi nilai tawar yang sangat tinggi. Bahkan, jika kita melihat bayaran pemain asing di Proliga,
Angkanya bisa lebih mencengangkan lagi. Disebutkan bahwa atlet asing bisa mendapatkan bayaran antara 3 miliar hingga 4 miliar rupiah untuk satu musim kompetisi. Meskipun Megawati adalah pemain lokal, pengalamannya di Liga Korea dan dampaknya yang besar bisa jadi membuat nilai kontraknya mendekati standar pemain asing berkualitas tinggi. Gresik Petrokimia tentu memahami betul nilai investasi yang mereka lakukan dengan mendatangkan Megatron. Mereka pasti menginginkan hasil maksimal di Final Four. Babak Final Four Proliga adalah fase di mana pertaruhan mencapai puncaknya. Hanya tim-tim terkuat yang mampu bertahan dan bersaing memperebutkan gelar. Dengan menghadirkan Megawati, meskipun dalam masa pemulihan, Gresik Petrokimia mengirimkan pesan serius kepada para rivalnya, bahwa mereka siap tampil habis-habisan dan sangat kompetitif. Kita semua tahu bagaimana Megawati tampil begitu apik dan konsisten bersama Red Sparks. Smash kerasnya yang mematikan, kemampuannya mencetak poin di saat genting, serta kepribadiannya yang hangat di luar lapangan membuatnya dicintai bukan hanya oleh fans Indonesia, tapi juga penggemar voli internasional. Tak heran jika kabar kepulangannya ke Proliga ini langsung menjadi trending topik. Kini, yang tersisa hanyalah penantian. Kapan sang Megatron akan benar-benar kembali merumput dan menggetarkan gor dengan smash-smash andalannya? Bintang terbesar voli Indonesia tak dimasukkan dalam daftar pemain terbaik. Jutaan netizen ngamuk hingga viral ke Korea, dan dibalas dengan hinaan tajam dari fans Korea Selatan. Megawati Hangestri, nama yang kini bergema bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Sosok pevoli asal Jember, Jawa Timur ini sukses mencuri perhatian selama musim V-League 2024 hingga 2025. Namun, alih-alih mendapat pengakuan lewat penghargaan Best 7 dari KOFO, Megawati justru harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak tercantum dalam daftar pemain terbaik musim ini. KOFO atau Korea Volleyball Federation memang mengumumkan jajaran Best 7 yang mengejutkan banyak pihak, terutama fans voli dari Indonesia. Untuk posisi opposite, yang selama ini identik dengan kekuatan dan ketajaman serangan Megawati, KOFO malah menjatuhkan pilihan pada Giselle Silva, pemain andalan dari GS Chalters. Sedangkan dari tim Megawati sendiri, Red Sparks, hanya dua nama yang masuk daftar, Yeom Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter. Keputusan ini sontak memicu badai reaksi dari netizen Indonesia. Mereka menilai bahwa Mega, sapaan akrab Megawati, jauh lebih layak untuk dinobatkan sebagai opposite terbaik. Bayangkan saja, selama satu musim, Mega berhasil mengoleksi lebih dari 1000 poin, tepatnya 1020, dan lebih dari 800 poin diantaranya didulang dari babak reguler. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan rekor keberhasilan serangan yang luar biasa tinggi, yakni lebih dari 48%. Angka yang, dalam dunia voli profesional, tergolong sangat mengesankan. Yang membuat nama Megawati semakin harum adalah keberhasilannya membawa Red Sparks ke partai final V-League. Prestasi ini bukan prestasi sembarangan, karena Red Sparks sudah absen selama lebih dari 1 dekade, tepatnya 13 tahun, dari babak final. Dengan kontribusi sebesar itu, tak heran jika netizen Indonesia langsung bereaksi keras ketika nama Mega tidak muncul dalam Best 7. Media sosial KOFO dan Red Sparks pun diserbu. Ribuan komentar berdatangan dari netizen tanah air. Bahkan, jumlah pelanggan alias subscribers akun media sosial KOFO dan Red Sparks mengalami penurunan yang sangat drastis. Netizen Indonesia ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan mereka. Ada yang menyatakan bahwa keputusan KOFO sangat tidak masuk akal. Ada pula yang berkomentar bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti V-League. Namun, ternyata gelombang protes ini tidak berhenti di sana. Para penggemar voli dari Korea Selatan pun tak tinggal diam. Mereka balik, menyerang netizen Indonesia dengan komentar yang tidak kalah tajam. Di berbagai forum daring Korea, banyak yang mengecam perilaku netizen tanah air yang dianggap terlalu emosional. Salah satu pengguna forum Korea, Lee Dae, menulis, "Mengapa Mega tidak masuk dalam 7 besar? Fans Indonesia geram." Ia lalu mengutip beberapa komentar netizen Indonesia, yang menyatakan ketidakpuasannya, seperti, "Untung saja Mega tidak perpanjang kontrak," atau, "Kami akan berhenti mengikuti KOFO." Bahkan ada yang menyebut bahwa Silva tidak bisa menyamai rekor Megawati, meskipun dia memimpin tim.
Sementara itu, seorang volley-mania Korea dengan nama pengguna Tesagi memberikan pembelaan untuk Kofo. Ia berkata dengan nada sarkastik, "Tidak ada akal sehat yang mengatakan Anda harus mengakui bahwa pesaing Anda adalah Silva, bukan? Haha." Lain halnya dengan komentar dari Oh Se-on. Ia justru merasa lega karena kepergian Mega dari Felix otomatis juga mengurangi intensitas komentar dari netizen Indonesia yang dinilainya terlalu keras. Ia mengatakan, inilah hal baik dari kepergian Mega, terhindar dari hujatan netizen Indonesia. Komentar keras juga datang dari Hong Se-wan yang menegaskan bahwa meskipun Mega sudah pergi, fans Indonesia masih terus menjelekkan pemain lain. Ia menyindir, sekarang Mega sudah pergi, diam saja. Anda masih saja menjelek-jelekkan orang lain di kolom komentar sana-sini. Namun tidak semua komentar dari Korea bernada negatif. Beberapa justru memperlihatkan rasa kehilangan yang tulus. Seorang penggemar bernama Do Gyeok Sojang menyatakan bahwa ia tidak lagi tertarik menonton pertandingan Red Sparks sejak Mega pergi. Ia berkata, "Aku tidak akan menontonnya tanpa Mega." Semua kegaduhan ini menunjukkan satu hal. Megawati Hangestri telah menjadi fenomena global. Ia bukan hanya pemain biasa. Sosoknya telah menjadi simbol, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi ribuan bahkan jutaan penggemar voli di seluruh Asia. Keberhasilannya, semangatnya, serta performanya di lapangan membuatnya layak dihormati. Terlepas dari keputusan resmi dari federasi manapun, kisah ini bukan hanya soal tidak masuknya Megawati dalam Best 7. Ini adalah cerminan dari bagaimana seorang atlet bisa menjadi sumber kebanggaan nasional, dan bagaimana netizen bisa menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan pendapat mereka. Namun tentu saja, kritik pun perlu disampaikan dengan bijak, karena dunia melihat dan menilai. Dan untuk Megawati, meskipun tak mendapat tempat di Best 7, ia sudah menempati tempat khusus di hati para penggemarnya. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah mampu membawa timnya ke puncak. Bahkan dalam ketidakadilan sekalipun, Mega tetap bersinar. Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari sang bintang. Akankah ia kembali ke Felix? Atau justru menjajal liga di negara lain? Yang pasti, kemanapun Megawati melangkah, sorotan akan selalu mengikuti. Dan satu hal yang tak akan berubah, cinta dan dukungan dari para penggemarnya yang begitu luar biasa, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi, bagi kalian yang masih kecewa karena Mega tidak masuk Best 7, ingatlah, penghargaan terbesar bukanlah piala atau trofi, melainkan hati dari mereka yang percaya pada perjuanganmu. Megawati Hangestri sudah menjadi juara, bahkan sebelum pengumuman Best 7 itu dibacakan. Seorang atlet Indonesia yang menggetarkan Liga Voli Korea dengan prestasi luar biasa, justru disingkirkan secara mengejutkan. Ini bukan sekadar kekecewaan. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea Selatan yang langsung membuat gelombang besar di Indonesia. Protes keras hingga ajakan boikot dilontarkan oleh para voli mania di tanah air, yang merasa sangat kecewa dengan keputusan kontroversial dari KOFO, organisasi penyelenggara Felix Korea Selatan. Semua ini bermula dari satu nama yang kini bukan hanya sekadar atlet, tetapi sudah menjadi ikon, Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri langsung menjadi perbincangan panas usai KOFO merilis daftar pemain terbaik, atau Best 7 untuk musim 2024 hingga 2025. Mengejutkan, nama Megatron, begitu Megawati akrab dijuluki, tidak tercantum dalam daftar tersebut. Padahal, jika bicara soal kontribusi, konsistensi, bahkan pencapaian pribadi, Megawati jauh lebih dari layak untuk masuk ke dalam jajaran elit tersebut. Bagaimana tidak? Megawati adalah sosok sentral dalam kebangkitan tim Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah tim yang telah tertidur selama lebih dari 13 tahun, kini bangkit dan menembus partai final Felix. Dan siapa yang berada di garis depan perjuangan itu? Ya, Megawati. Tak hanya menjadi penyerang tajam, ia juga menjadi inspirasi di lapangan, memompa semangat dan memperlihatkan karakter seorang pemimpin sejati. Megawati bukan hanya berkontribusi secara kolektif, tetapi juga secara individu. Sepanjang musim, ia mencatatkan berbagai rekor yang mencengangkan. Konsistensinya yang luar biasa membuahkan gelar MVP, Most Valuable Player, pada 2 putaran, yakni putaran ketiga dan keempat musim ini. Sebuah pencapaian yang tak bisa dianggap remeh, terlebih dilakukan oleh pemain asing di tengah dominasi pemain lokal, dan asing lainnya yang sudah lebih dulu merajai liga tersebut. Sayangnya,
Perjuangan keras dan kerja tanpa lelah itu seakan-akan terhapus begitu saja. Tidak ada nama Megawati di daftar Best Seven. Yang lebih ironis, dua rekan setimnya di Red Sparks, Rheum Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter, masuk dalam daftar tersebut. Sementara tim lawan, Pink Speeders, yang keluar sebagai juara, turut menyumbangkan dua nama yakni Kim Yeon Koong dan Annelise Fitzi. Untuk posisi opposite, diberikan kepada Giselle Silva, sementara Lim Myung Ok didapuk sebagai libero terbaik. Publik Indonesia, khususnya Volley-mania, langsung bereaksi keras. Mereka memadati kolom komentar di berbagai akun media sosial milik Kovo dengan ungkapan kecewa, marah, dan mempertanyakan objektivitas pemilihan pemain terbaik. Tak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berhenti mengikuti akun resmi Kovo, bahkan mengajak Volley-mania lainnya untuk melakukan aksi boykot. Media Korea Selatan pun ikut menyoroti kejadian ini. Salah satunya adalah Sports Han, yang secara khusus melaporkan betapa hebohnya reaksi dari penggemar voli Indonesia. Ini bukan lagi sekadar protes, ini adalah bentuk cinta dan loyalitas terhadap seorang atlet yang telah memberikan segalanya, tetapi justru diabaikan oleh sistem. Apa yang membuat ini semakin ironis adalah kenyataan bahwa meskipun Megawati gagal mempersembahkan gelar juara, ia telah meninggalkan warisan besar bagi Red Sparks. Dalam satu musim, ia tidak hanya mencetak poin demi poin penting, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan para penggemar. Megawati menjelma menjadi simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol perjuangan yang nyata. Fakta bahwa ia diabaikan oleh Kovo jelas menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini karena ia adalah pemain asing? Ataukah ada faktor lain yang tidak terlihat oleh publik? Yang jelas, publik Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut pengakuan. Karena bagi mereka, Megawati adalah pemain terbaik, tak peduli apa kata statistik atau penghargaan resmi. Kehebohan ini bahkan bisa berdampak jangka panjang. Bisa jadi kepercayaan Volley-mania terhadap Liga Voli Korea Selatan akan menurun drastis. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pergeseran dukungan atau minat terhadap liga lain yang dianggap lebih adil, dan terbuka terhadap kontribusi pemain dari berbagai negara. Di balik semua ini, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Megawati telah menang, bahkan tanpa trofi. Ia menang di hati para penggemarnya. Ia menang dalam membuktikan kapasitasnya sebagai atlet profesional. Dan yang paling penting, ia menang dalam menunjukkan bahwa perjuangan dan dedikasi sejati tidak selalu membutuhkan validasi dari sebuah penghargaan. Narasi tentang Megawati ini adalah cerita tentang keberanian, tentang seorang perempuan dari Indonesia yang menembus batas negara, dan membuktikan bahwa kualitas tak mengenal asal. Ini adalah cerita tentang bagaimana semangat dan kerja keras bisa mengubah wajah sebuah tim dan menyentuh hati ribuan, bahkan jutaan orang. Kini, mata dunia tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah Kovo memberikan klarifikasi? Akankah mereka mengubah sistem penilaian mereka? Atau justru memilih bungkam dan membiarkan badai ini berlalu begitu saja? Satu hal yang pasti, suara Volley-mania Indonesia telah terdengar, dan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan untuk Megawati ditegakkan. Untuk Megawati dan timnya, kalian telah mengukir sejarah, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam hati dan jiwa para pencinta olahraga. Teruslah melangkah, karena dunia melihat. Dan bagi para Volley-mania, semangat kalian adalah bahan bakar yang membuat cerita ini hidup dan menggema hingga ke seluruh penjuru dunia.